Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang eh, perkembangan laporan Ubedillah Badrun kepada KPK terkait dugaan KKN dua anak Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Ternyata dukungan dan untuk Bella Badrun mengalir deras ya melalui petisi yang ditandatangani sekitar 10.000 ya. Ini ada berita yang dilansir oleh rmol.id ya dengan judul Petisi Dukungan Tembus 10.000, Ubedillah Badrun yakin KPK era Firly Bahuri usut dugaan KKN anaknya Jokowi. Baik, langsung kita baca. Dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun yakin Komisi Pemberantasan Korupsi KPK era Firly Bahuri dan kawan-kawan akan mengusut dugaan KKN Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh Ubedillah selaku pelapor menanggapi dukungan petisi atas laporannya telah menembus hingga 10.016 pada pukul 19.48 WIB. Atas dukungan dari masyarakat itu, Ubedillah berharap KPK tetap on the track menjalankan fungsinya sebagai lembaga anti rasuah. Dukungan publik yang begitu besar pada langkah baik ini semoga bisa menjadi energi baik KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan KKN di Indonesia, ujar Ubedillah kepada kantor berita politik Ermol Kamis malam 27 Januari. Ubedillah pun yakin KPK era Firly Bahuri dan kawan-kawan akan terus bekerja secara profesional dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk dugaan KKN yang menjerat anaknya Presiden Joko Widodo. Sampai saat ini saya masih yakin KPK akan terus bekerja profesional sesuai undang-undang dan akan terus mendalami laporan yang saya lakukan dengan itikat baik ini, pungkas Ubedillah. Ya, sobat sekalian, ya jadi memang ada dukungan yang mengalir deras ya dari civil society termasuk juga mungkin kalangan advokat juga ya dan juga terhadap dukungan Ubedillah Badrun untuk dukungan moral ya dan juga sekaligus untuk KPK ya. KPK dalam hal ini perlu ya dalam hal ini melakukan memproses laporan ini dengan baik dan cepat ya. Baik ini artinya sesuai dengan porsinya dan cepat artinya segera memanggil karena kasus ini supaya jangan berlarut-larut ya. Dan ya memang yang kita sayangkan ya kemarin sempat juga ada pelaporan terhadap Ubedillah tentang pencemaran nama baik yang kita ataupun laporan tentang laporan palsu gitu ya. Yang masuk logika adalah kenapa ada laporan ini ya? Karena proses ini masih berjalan dan kita tidak tahu apa yang disampaikan oleh Bedila itu sesuai atau tidak ya. Dan kalaupun tidak sesuai ataupun tidak diketemukan adanya dugaan tindak pidana KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme ya kan bukan berarti berita bohong ya. Tetapi ada argumentasi yang lain yang mungkin bisa menjadi pertimbangan KPK ya untuk dan oleh karena itu memang dalam hal ini ya seperti pemrosesan yang benar dan cepat ini memang pertama ya sudah ada proses ataupun pemeriksaan gitu verifikasi kepada Ubedillah Badrun terhadap laporannya tentu saja akan dimintai tentang bukti-bukti fakta yang ditemukan oleh Ubedillah Badrun kepada KPK. Dan yang kedua ya tentu saja dalam hal ini yang dilaporkan yaitu saudara Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka dalam ini yang dilaporkan juga harusnya dipanggil gitu, harusnya dipanggil untuk dimintai keterangan gitu ya. Ingat bahwasanya ini cuma dipanggil saja ya, belum dinyatakan sebagai tersangka, jadi cuma ditanyai adanya dugaan tindak pidana KKN ya. Dan ini dan yang paling penting ya dalam hal ini
kita harus mengapresiasi kembali kepada UPD Lebatron yang ingin mempunyai itikat baik ataupun semangat untuk memberantas KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan yang merupakan semangat reformasi ya, dan juga sekaligus ingin memperbaiki tingkat persepsi korupsi kita yang sekarang turun dari 37 yang semula 40, yang otomatis itu sangat rendah sekali ya untuk negara dan mempunyai untuk negara kita gitu. Makanya dalam hal ini eh, hal yang paling diutamakan adalah pembelajaran yang bisa kita ambil adalah dalam hal apa namanya, dalam hal etika etika dalam berpemerintahan ya, seorang pejabat ya, dan juga apa namanya, keluarganya yang sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan ataupun yang sudah menjabat, memang seharusnya harus menghindari apa yang dinamakan bisnis yang bisa berpotensi menimbulkan konflik of interest ya. Nah, ini memang wajar ya, karena seseorang yang sudah mendukung ya, seseorang yang sudah menjabat harus bisa melepaskan seluruh kepentingan bisnisnya, termasuk juga keluarganya, agar tidak lagi ya, kalaupun ingin berbisnis ya, kita harus melihat apa yang tidak haruslah jauh atau tidak mendapatkan privilege atau ke, keistimewaan dalam melakukan bisnis ataupun dalam melakukan aktivitasnya, karena ini akan masuk dalam nepotisme KKN tadi ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan memang kita harus menjaga ini konsisten ya, ketika saudara Bapak Presiden Joko Widodo ketika pada awal apa namanya, pemerintahnya sudah pernah menjanjikan bahwasanya yang ya mengeluarkan kepres yang melaporkan tindak pidana korupsi dihadiahi 200 juta ya. Seharusnya memang harus segera direalisasikan ya kepada UP Lebatron yang melaporkan ya adanya dugaan tindak pidana korupsi ya. Justru harus di push ya, harus didorong individu-individu seperti UPD Lebatron ini, supaya apa? Supaya sebagai satu bentuk semangat untuk memberantas korupsi ya, karena korupsi inilah yang seharusnya menjadi musuh negara ini ya kan, dan bukan masalah kemarin itu radikal yang sering diungkapkan gitu. Dan kita juga patut menyesalkan ya, kenapa hal yang nyata tindak pidana dan juga merugikan masyarakat dan rakyat mayoritas adalah korupsi, justru malah radikal yang dijadikan fokus bahasan ataupun fokus penindakan ya. Makanya kalaupun ya dalam hal penegakan keadilan kan harus berkeadilan gitu ya. Ketika radikal sekarang difokus ya terhadap apa namanya, komentar Kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman, hal yang sama juga harus menjadi fokus perhatian, yaitu masalah korupsi ya. Korupsi kita itu sudah merajalela ya. Bayangkan kemarin itu korupsi bansos yang keterangannya bisa sampai 100 triliun itu ya, bisa dicek di media ya, keterangan dari Novel Baswedan CS itu bisa sampai 100 triliun. Coba bayangkan uang rakyat pada saat kondisi susah ya, itu ketika mau dikasihkan atau mau di deliver ke rakyat akhirnya dikorupsi, dan otomatis uh, itu juga akan menyengsarakan rakyat ya. Jadi korupsi yang sekarang menggurita itulah yang harusnya dijadikan bahan pertimbangan untuk negara ini menjadi fokus menanganinya ya. Nah, kemudian untuk anak pejabat ataupun pejabat sendiri memang benar-benar harus bisa melepaskan eh, keterkaitan bisnisnya gitu. Bukan tidak boleh berbisnis, tetapi kalaupun ingin berbisnis ya haruslah bisa menempatkan posisinya sama seperti rakyat biasa gitu ya. Tidak ada keistimewaan ya, kalaupun berbisnis misalnya satu bisnis makanan ya, untungnya 3 juta, rakyat biasa 3 juta ya, anak pejabat itu harus kurang lebih sama gitu ya. Tetapi kemarin ketika ada suntikan dana sekitar 100 miliar ya dari dana Ventura,
Maka itulah yang harus dipertanyakan dari sisi adakah unsur-unsur yang keistimewaan karena menjabat atau menjadi bagian dari anak pejabat ya. Jadi memang kembali kepada bagaimana kita menegakkan good governance dan clean government ini ya, khususnya bagi pejabat yang menjabat dan juga bagaimana lingkar kekuasaan ataupun lingkar dalam keluarganya itu harus bisa bersih dari unsur KKN ini ya. Ya sekali lagi kita mendukung apa yang dilakukan oleh Obadir Badrun, dan kalaupun ada kriminalisasi orang yang melaporkan juga dalam hal ini kita tidak setuju ya, karena ketika ada hal pelaporan yang sifatnya ingin memberantas adanya unsur dugaan KKN itu malah dikriminalisasikan, dan memang dalam ini pemerintah sekaligus Saudara Jokowi ya, Bapak Jokowi itu memang harus benar-benar konsisten untuk memberantas korupsi agar apa? Agar pertama IPK kita, indeks persepsi korupsi itu bisa naik, dan sekaligus benar-benar konsisten dari awal dari awal pemerintahan yang ingin konsisten memberantas korupsi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Roni. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.